Oke, kita semua kan sering banget ya dengar kata strategi. Di rapat, di presentasi, di mana-mana deh. Tapi kalau kita jujur nih, seringkali kata itu cuma jadi jargon kosong. Cuma jadi dokumen tebel yang ujung-ujungnya nggak pernah dibaca lagi. Nah, hari ini kita akan bedah apa itu strategi yang sesungguhnya. Bukan cuma rencana di atas kertas, tapi pilihan-pilihan nyata yang menentukan kita menang atau kalah. Untuk membongkar ini, kita pegang satu sumber yang luar biasa. Bukunya Playing to Win, How Strategy Really Works. Penulisnya bukan kaleng-kaleng, ada A.J. Lovely, ini CEO legendaris yang membalikan nasib Procter & Gamble, dan Roger L. Martin, dekan sekolah bisnis yang super ternama. Ini bukan teori, ini pengalaman mereka langsung di medan perang korporat selama 1 dekada. Jadi, misi kita hari ini adalah mencuri resep rahasia mereka supaya Anda bisa pakai di pekerjaan atau proyek Anda sendiri. Betul. Dan yang bikin buku ini beda, idenya itu sebenarnya sangat sederhana tapi radikal. Mereka bilang strategi itu pada intinya cuma satu hal, pilihan. Bukan soal bikin rencana 5 tahun yang super detil dan kaku, tapi soal keberanian membuat serangkaian pilihan sulit yang saling terkait. Nanti kita akan lihat gimana P&G pakai cara pikir ini untuk mengubah merek yang tadinya dianggap jadul dan sekarat jadi mesin pencetak uang miliaran dolar. Ini semua tentang disiplin untuk memilih. Oke, disiplin untuk memilih, saya suka itu. Mari kita langsung masuk ke intinya. Modal utama mereka ini namanya kaskade pilihan strategis atau Strategic Choice Cascade. Jujur ya, pertama kali dengar namanya, kedengeran agak rumit dan korporat banget. Ini maksudnya apa sih sebenarnya? Iya, namanya memang terdengar begitu. Tapi percayalah, isinya sangat praktis. Bayangkan saja seperti air terjun yang mengalir dari atas ke bawah. Ada 5 pertanyaan, dan jawaban dari pertanyaan pertama akan menentukan dan memperkuat jawaban untuk pertanyaan di bawahnya. Semuanya saling mengunci. 5 pertanyaan ya. Apa saja itu? Yang pertama, dan ini yang paling besar, apa aspirasi kemenangan kita? Perhatikan kata kemenangan. Ini bukan sekedar bertahan hidup atau tumbuh 10%. Ini soal mendefinisikan dengan jelas seperti apa kemenangan yang sesungguhnya bagi kita. Oke, aspirasi kemenangan. Sejujurnya itu terdengar seperti jargon motivasi. Apa bedanya ini dengan sekedar membuat pernyataan visi yang biasanya cuma jadi pajangan di dinding kantor? Nah, itu pertanyaan bagus. Bedanya ada di spesifikasinya. Visi seringkali abstrak, menjadi yang terbaik. Aspirasi kemenangan itu konkret. Contohnya, menjadi pemimpin pasar di kategori X dengan pangsa pasar 40% dalam 5 tahun. Itu terukur. Dari situ, kita turun ke pertanyaan kedua. Di mana kita akan bermain? Ini adalah pilihan medan perang. Pasar mana, segmen pelanggan mana, di negara mana, kategori produk apa. Dan ini juga berarti memilih di mana kita tidak akan bermain, kan? Tepat sekali. Dan itu bagian tersulitnya. Lanjut ya, pertanyaan ketiga yang jadi jantungnya. Bagaimana kita akan menang? Di arena yang sudah kita pilih tadi, apa yang akan jadi senjata andalan kita? Apa yang membuat pelanggan memilih kita bukan pesaing? Oke. Keempat, untuk bisa menang dengan cara itu, kapabilitas inti apa yang harus kita miliki? Kemampuan unik apa yang perlu kita bangun atau asah? Mungkin R&D yang super canggih? Atau mungkin layanan pelanggan yang luar biasa? Terakhir, pertanyaan kelima, sistem manajemen apa yang kita butuhkan? Ini soal mesinnya, struktur organisasi, metrik pengukuran, proses kerja yang mendukung 4 pilihan di atas. Wow, oke. Jadi ini benar-benar seperti membangun rumah ya? Mulai dari mimpi besarnya, pilih lokasinya, tentukan desain uniknya, kumpulkan tukang dengan keahlian yang pas, sampai siapkan sistem listrik dan airnya. Dan buku ini bilang, jantung dari semuanya itu ada di tengah ya. Di mana bermain dan bagaimana menang. Kenapa dua itu yang paling krusial? Karena kombinasi keduanya itulah yang menciptakan keunggulan kompetitif. Anda tidak bisa memutuskan cara menang kalau tidak tahu medannya seperti apa. Sebaliknya, memilih medan perang tanpa tahu cara menaklukkannya juga sama saja bunuh diri. Keduanya harus dirancang bersamaan. Kerangka ini terdengar hebat di atas kertas, tapi saya penasaran bagaimana ini bekerja di dunia nyata yang ya tahu sendiri, berandakan. Buku ini punya satu contoh yang benar-benar mengubah cara saya memandang sebuah merek. Dan merek itu adalah Olay. Olay. Ini studi kasus yang sempurna. Supaya Anda dapat gambaran, di akhir tahun 90-an, kondisi Olay itu parah banget.
Penjualannya di bawah 800 juta dolar dan terus menurun. Yang lebih parah, citranya. Orang-orang menjulukinya Oil of Old Lady, minyak untuk nenek-nenek. Benar-benar merek yang dianggap kuno. Saya ingat banget itu, botolnya yang warna pink pucat itu kan. Dulu itu produknya ibu atau nenek saya. Rasanya mustahil produk itu bisa jadi keren lagi. Gimana P&G membalikannya pakai kerangka tadi? Oke, kita pakai 5 pertanyaan itu. Pertama, aspirasi kemenangan. Tim P&G tidak pasang target yang tanggung. Aspirasi mereka, jadi pemimpin pasar perawatan kulit di Amerika Utara, tembus penjualan 1 miliar dolar, dan yang paling gila, menciptakan segmen pasar baru yang belum pernah ada, yang mereka sebut Masstige. Masstige, maksudnya? Gabungan dari mass, pasar massal, dan prestige, produk mewah. Jadi produk berkualitas premium, tapi dijual di supermarket dan toko obat, bukan di counter-counter mall yang mewah. Ini aspirasi yang sangat beranu ya. Oke, aspirasi sudah jelas. Lalu, di mana bermain? Arena perangnya di mana? Nah, ini dia. Mereka sadar kalau terus-terusan menargetkan wanita usia 50-an yang sudah punya keriput, mereka akan kalah. Jadi mereka mencari titik masuk baru. Riset mendalam menunjukkan ada momen krusial wanita usia 35 tahun ke atas yang baru mulai melihat garis-garis halus pertama di wajah mereka. Di momen inilah mereka mulai panik dan jadi sangat serius soal perawatan kulit dan rela keluar uang lebih banyak untuk produk yang benar-benar bekerja. Itulah arena baru mereka. Masuk akal. Menangkap pelanggan di awal perjalanan ketakutan akan penuaan mereka. Cerdas, lalu bagian yang paling seru, bagaimana menang di sana? Kejeniusannya terlihat. Ada beberapa lapisan. Dari sisi produk, mereka nggak cuma bikin krim anti keriput biasa, mereka meluncurkan Olay Total FX yang menjanjikan melawan 7 tanda penuaan. Jadi bukan cuma satu masalah, tapi 7. Proporsi nilainya jauh lebih kuat. Lalu kemasan, botol pink jadul itu dibuang, diganti dengan kemasan yang jauh lebih elegan, premium, pakai pompa, yang biasanya cuma ada di merek-merek seharga jutaan. Oke, produk baru, kemasan baru. Itu langkah yang logis. Tapi gimana cara mereka menjualnya? Pasti harganya juga berubah kan? Nah, ini kuncinya. Harga. Mereka melakukan serangkaian tes harga yang sangat cermat, dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Waktu mereka pasang harga 12,99 dolar, pembeli produk massal tertarik. Tapi pembeli produk prestige sama sekali nggak melirik, dianggap produk murah. Terus? Mereka coba naikkan ke 15,99 dolar. Hasilnya, ini jadi tanah tak bertuan. Terlalu mahal buat pembeli massal, tapi belum cukup meyakinkan buat pembeli produk prestige. Angka penjualan malah turun. Di titik ini banyak perusahaan mungkin akan menyerah dan kembali ke harga murah ya? Betul, tapi P&G nggak begitu. Mereka coba satu langkah lagi yang sangat berisiko. Harganya dinaikkan lagi jadi 18,99 dolar. Dan disinilah keajaiban terjadi. Niat beli konsumen justru meroket. Tunggu. Jadi harga yang lebih mahal malah bikin lebih banyak orang mau beli. Itu kan gila, benar-benar kebalikan dari logika bisnis pada umumnya. Betul. Logikanya begini. Bagi pembeli produk prestige yang terbiasa bayar 30, 50, atau bahkan 100 dolar, harga 18,99 dolar itu terasa seperti penawaran yang luar biasa bagus. Kualitas premium dengan harga miring, pikir mereka. Sebaliknya, bagi pembeli produk massal yang biasa lihat harga di bawah 10 dolar, harga setinggi itu mengirim sinyal yang sangat kuat. Wow, produk ini pasti canggih banget. Kualitasnya pasti jauh di atas yang lain. Olay berhasil menemukan satu titik harga ajaib yang menarik kedua dunia. Gila, itu brilian sekali. Jadi mereka nggak cuma menjual produk, tapi juga menjual persepsi kualitas lewat harga. Lalu gimana dengan kapabilitas dan sistemnya? Untuk mendukung itu, mereka membangun kapabilitas baru dalam riset konsumen yang super dalam, investasi besar di inovasi produk, dan yang krusial, mereka menggandeng para dermatologis top untuk memberikan stempel kredibilitas. Sistem mereka diubah untuk fokus pada segmen Masstige ini. Hasilnya, Olay berubah dari merek sekarat senilai 800 juta dolar menjadi raksasa bisnis senilai 2,5 miliar dolar dengan margin keuntungan yang sangat sehat. Ini bukti nyata kekuatan serangkaian pilihan yang saling mengunci. Kisah Olay tadi benar-benar menunjukkan pentingnya memilih arena bermain yang tepat. Ada contoh lain nggak soal ini di buku itu? Terutama tentang memilih di mana tidak bermain. Ada. Contoh yang bagus adalah handuk kertas Bounty. Selama puluhan tahun, Bounty ya cuma satu macam.
Tapi tim P&G menemukan bahwa di pasar itu sebenarnya ada 3 segmen konsumen yang beda banget. Ada segmen daya serap maksimal, orang yang rela bayar mahal asal bisa menyerap tumpahan kopi dengan 1 lembar. Lalu ada segmen kelembutan kain, mungkin untuk membersihkan wajah anak atau kacamata. Dan terakhir, segmen kuat dan terjangkau, yang butuh handuk kertas kuat tapi harganya bersahabat. Dan Bounty yang lama nggak bisa memuaskan semuanya sekaligus. Persis. Jadi, alih-alih memaksakan satu produk untuk semua, mereka memecah Bounty jadi 3 varian. Bounty asli untuk si pencari daya serap, Bounty Extra Soft untuk yang butuh kelembutan, dan Bounty Basic untuk yang sensitif harga. Dengan cara ini, mereka bisa bermain dan menang di semua arena, bukan cuma di satu sudut saja. Oke, jadi setelah kita tahu di mana kita mau bermain, kita kembali ke pertanyaan inti bagaimana cara menang. Buku ini menyederhanakannya jadi 2 jalan utama ya. Betul. Pada dasarnya hanya ada 2 cara untuk menang secara fundamental. Pertama, kepemimpinan biaya atau cost leadership. Artinya, seluruh sistem Anda dirancang untuk punya struktur biaya yang paling rendah di industri. Dengan begitu, Anda bisa menawarkan harga yang sama dengan pesaing, tapi untung lebih besar. Atau menawarkan harga lebih murah untuk merebut pasar. Dan yang kedua? Yang kedua adalah diferensiasi. Artinya, menawarkan sesuatu yang unik dan sangat dihargai oleh pelanggan, sehingga mereka rela dan bahkan senang membayar harga premium untuk itu. Anda tidak bersaing di harga, Anda bersaing di nilai lebih. Di buku ada analogi yang bagus banget soal ini. Iya, analogi maskapai penerbangan dan teknologi. Southwest Airlines adalah contoh klasik kepemimpinan biaya. Seluruh model bisnis mereka, pesawat cuma satu tipe, yaitu Boeing 777, tidak ada makanan, tidak ada nomor kursi, semuanya demi satu tujuan, efisiensi dan biaya rendah. Kalau Anda datang ke mereka dan minta nomor kursi, mereka akan dengan senang hati bilang, silakan terbang dengan maskapai lain. Mereka sangat fokus. Sementara Apple adalah kebalikannya, sang master diferensiasi. Tepat. Kalau pelanggan suka iPad, Apple tidak akan pusing mencari cara membuat iPad jadi lebih murah. Mereka justru akan berpikir gimana caranya iPad generasi berikutnya bisa jadi lebih keren, lebih canggih, lebih diinginkan. Sehingga mereka bisa mempertahankan atau bahkan menaikkan harga premiumnya. Kedua strategi ini sama-sama valid, tapi butuh budaya, kapabilitas, dan fokus perusahaan yang 180 derajat berbeda. Anda tidak bisa menjadi keduanya sekaligus. Tapi kan nggak mungkin semua strategi berhasil terus. Lovely dan Martin pasti juga cerita soal kegagalan kan? Pelajaran dari strategi yang salah pilih? Tentu saja. Buku ini menekankan perbedaan besar antara bermain untuk menang atau playing to win dengan bermain sekedar untuk berpartisipasi atau playing to play. Dan contoh klasiknya yang menyakitkan adalah merek Saturn dari General Motors. Oh ya, Saturn. Saya pernah dengar. Itu kan proyek ambisius GM untuk melawan mobil Jepang di tahun 80-an. Betul. GM menggelontorkan miliaran dolar. Mereka membangun pabrik baru, menciptakan hubungan kerja yang revolusioner, layanan pelanggannya dipuji di mana-mana. Banyak hal yang mereka lakukan dengan benar. Tapi ada satu kesalahan fatal. Aspirasi mereka. Mereka hanya ingin bermain di pasar mobil kecil. Tujuannya hanya berpartisipasi dan merebut sedikit pangsa pasar dari Toyota dan Honda, bukan untuk benar-benar mendominasi dan menang. Jadi mereka masuk ke medan perang tanpa niat untuk menang mutlak. Tepat. Karena aspirasinya setengah-setengah, investasi dan inovasi jangka panjangnya pun jadi tanggung. Hasilnya, setelah 2 dekade dan membakar uang sekitar 20 miliar dolar, Saturnus akhirnya ditutup. Itu adalah contoh sempurna dari tragedi bermain untuk bermain. Bahkan sekelas P&G pun pasti pernah salah langkah. Ada cerita dari internal mereka? Ada. Dan ini salah satu cerita paling mencerahkan, sekaligus paling menyakitkan di buku ini. Kisahnya tentang merek andalan mereka sendiri, Pampers. P&G itu yang menciptakan kategori popok sekali pakai. Mereka mendominasi pasar selama bertahun-tahun dengan Pampers. Lalu, para ilmuwan mereka berhasil menciptakan inovasi brilian. Desain popok baru yang jauh lebih superior. Bentuknya seperti jam asir, lebih pas di badan bayi, lebih nyaman, dan anti bocor. Wow, itu kan penemuan yang seharusnya memperkuat dominasi mereka. Seharusnya, tapi mereka membuat kesalahan strategis yang fatal. Alih-alih memakai inovasi itu untuk mempercanggih Pampers, merek andalan mereka, mereka malah ragu. Mereka takut pelanggan setiap Pampers nggak mau bayar lebih mahal untuk potok yang lebih bagus.
Jadi, mereka meluncurkan inovasi itu sebagai merek baru yang lebih premium, bernama Loves. Jadi mereka menciptakan pesaing untuk produk mereka sendiri? Tepat. Dan apa yang terjadi? Pesaing utama mereka, Kimberly-Clark, melihat celah itu. Mereka dengan cepat meluncurkan merek Huggies yang terang-terangan meniru desain superior milik Loves. Tiba-tiba, pelanggan setiap Pampers punya alasan yang sangat kuat untuk pindah merek. Ada produk yang jelas-jelas lebih bagus di pasaran, dan itu bukan Pampers. P&G jadi terjebak bersaing dengan dirinya sendiri, sementara Huggies dengan nyaman merebut pasar dari keduanya. Dan pasar mereka? Sakit sekali pasti. Sangat. Pelajaran utamanya, seperti yang ditekankan di buku, jangan pernah memberi pelanggan setia Anda alasan berbasis produk untuk beralih ke merek lain. Kalau Anda punya inovasi superior, berikan itu pada merek terkuat Anda. Jangan takut. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua cerita ini, apa artinya bagi kita semua yang mendengarkan? Strategi itu bukan dokumen tebal yang rumit. Ini soal serangkaian jawaban yang jelas dan saling terkait atas pertanyaan-pertanyaan fundamental. Ini tentang keberanian untuk memilih di mana kita mau bertarung dan bagaimana kita akan menang di sana. Dan yang sama pentingnya, ini tentang apa yang Anda pilih untuk tidak lakukan. Mengatakan tidak pada pasar lain, pada fitur lain, pada model bisnis lain, agar bisa fokus 100% pada pilihan kemenangan Anda. Kerangka 5 pertanyaan ini adalah alat yang bisa langsung Anda pakai. Coba malam ini, pikirkan tentang proyek Anda, bisnis Anda, atau bahkan karir pribadi Anda lewat kelima lensa itu. Benar sekali. Coba tanyakan pada diri Anda, apa aspirasi kemenangan saya? Di mana arena bermain saya? Bagaimana cara saya menang di sana? Kemampuan apa yang harus saya kuasai? Dan sistem pendukung apa yang saya butuhkan? Jawaban-jawaban yang saling terkait itulah inti dari strategi Anda yang sesungguhnya. Sebagai penutup, buku ini meninggalkan satu pemikiran yang cukup provokatif. Tidak ada strategi yang abadi. Pesaing akan meniru, pasar akan berubah, konsumen berevolusi. Keunggulan Anda hari ini bisa jadi standar industri besok. Jadi ini sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan, untuk Anda bawa pulang. Coba pikirkan, apa elemen inti dari strategi Anda saat ini, baik di kantor atau proyek pribadi, yang dulunya unik dan jadi senjata andalan, tapi sekarang sebenarnya sudah jadi hal yang biasa saja, sudah ditiru banyak orang? Pilihan baru apa yang mungkin perlu Anda buat untuk kembali unggul dan benar-benar bermain untuk menang?